Shalom, puji Tuhan kita bersyukur bisa kumpul lagi ya. Untuk bersama-sama kita akan beribadah lewat happy prayer pada hari ini. Yuk sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita satukan hati lewat doa kita. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami menikmati, merasakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami ingin menikmati persekutuan bersama dengan Engkau, pertemuan dengan Engkau. Karena kami sadari ya Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kami, tapi kamilah yang butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih membuka pintu hati-Mu, pintu anugerah untuk kami. Datang mencari wajah dan Engkau berkenan kami temui. Kami ada di sini hari ini Tuhan. Kami mau menikmati kasih setia. Kuduskan kami, sucikan kami dengan darah Yesus, agar nyanyian pujian ibadah kami hari ini berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita belajar pujian. Indahnya karya-Mu, megahnya kasih-Mu, tak ada kata dapat melukiskannya. Semua yang ku terima, semua yang ku bisa, itu semua hanya karena anugerah. Oh, dari-Mu Bapa, semua membuatku terpesona. Aku hanyalah manusia biasa, karena anugerah-Mu Kau angkat jadi anaknya. Ku kan terus naik dan tak pernah turun. Namun ku sadari ku hanya debu dan tanah, karena anugerah-Mu Kau angkat jadi anaknya. Mempunyai hidup dalam kelimpahan, karena ku empunya Bapa di surga. Mari kita naikkan pujian. Indahnya karya-Mu, megahnya kasih-Mu, tak ada kata dapat melukiskannya. Semua yang ku terima, semua yang ku bisa, itu semua hanya karena anugerah. Dari-Mu Bapa, semua membuatku terpesona, semua membuatku terpesona. Aku hanyalah manusia biasa, karena anugerah-Mu Kau angkat jadi anaknya. Ku kan terus naik dan tak
turun. Namun ku sadari ku hanya debu dan tanah. Karena anugerah-Mu Kau angkat jadi anaknya. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan, karena ku empunya Bapa di surga. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan. Ku mempunyai hidup. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan. Sekali lagi. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan, karena ku empunya Bapa di surga. Haleluya. Sembah kami, hormat kami, pujian kami bagi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Oh, Kau yang layak dipuja. Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang mampukan kami. Oh, hanya Kau yang mampukan kami, Tuhan. Kami diangkat jadi anak-Mu. Kami jadi luar biasa karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengangkat kami, Kau yang menopang kami, Kau yang meneguhkan kami. Terpujilah Kau di atas segalanya, dan hati kami terus meninggikan nama-Mu. Oh Tuhan, sungguh ajaib kasih-Mu, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau selama-lamanya, selama-lamanya. Pengagungan kami hanya bagi-Mu. Kaulah di atas segala-galanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau terus belajar untuk mengenal kasih-Mu. Dan kalau kami pun bisa menerima siapapun orang apa adanya, itu juga karena kasih-Mu Tuhan. Dan kalau kami pun akhirnya mampu menjadi orang yang luar biasa, kami mampu menjadi orang yang dapat jadi berkat, kami dapat hidup berprestasi, itu semua karena kasih Tuhanlah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami, amin, amin. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami
dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Lagi katakan, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami, amin. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami Tuhan, mengenal kasih-Mu, mengerti kasih-Mu, memahami kasih-Mu. Oh, sembah kami, pujian kami, hormat kami atas kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang melampaui segalanya. Tiada yang seperti kasih-Mu Tuhan, tiada yang seperti kasih-Mu Tuhan, tiada yang seperti kasih-Mu. Terima kasih kami menerima, terima kasih kami mendapatkan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, menikmati kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita naikkan puji kembali. Kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai. Amin, amin. Oh, kasih-Nya di dalam hati kami,
mengalir, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Marilah katakan kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oh, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oh, kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya, kami menerima, kami mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Saatnya kami mau belajar mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman Tuhan. Tutur kata-Mu yang penuh kasih itulah Tuhan yang kami mau dengar, yang kami mau pegang, yang kami mau ikuti, dan yang kami juga mau bagikan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Oke, mari kita belajar firman Tuhan ya. Kita akan belajar tentang kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Ya, beberapa hari yang lalu kita sama-sama sedang merayakan apa? Ada hari apa? Valentine's. Ya, tentu kita semua sudah tahu banyak ya tentang Valentine. Tetapi sayang seribu sayang, banyak sekali hari Valentine itu mengalami sebuah pergeseran, bahkan mengalami sebuah penyimpangan-penyimpangan. Karena banyak sekali yang tidak sejalan atau tidak searah dengan semangat tujuan dari Valentino itu sendiri. Ya, seorang pastor yang kita tahu sama-sama, ya dia berjuang di dalam kehidupannya menegakkan cinta kasih. Ya, mempromosikan cinta kasih, mengkumandangkan cinta kasih. Ya. Karena semangat dari Valentine ini, dia ingin menciptakan damai di dunia ini, damai di bumi, damai di antara umat manusia. Sehingga tidak ada satupun orang yang mengalami sebuah konflik, perseteruan, keributan, kebencian, kemarahan
Itulah semangat yang ada di dalam Valentine. Ya. Tapi sayangnya itu jadi berubah arah, berubah tujuan. Jadi semangat itu lebih kepada, ya sebetulnya masih ada sisi baiknya karena dia menyalurkan cinta kasihnya itu kepada orang tua, kepada teman, kepada pacar, kepada kawan. Ya, tapi itu kebanyakan orang-orang dekat gitu, kepada orang-orang yang ya memang punya hubungan spesial, ya mereka baik gitu loh. Ya kalau boleh tahu pengalamannya di hari Valentine apa? Kamu kasih coklat atau kamu dapat coklat? Kenapa hari Valentine itu identiknya sama coklat? Ngasih-ngasih coklat gitu. Coklat manis. Padahal kalau kamu tahu biji coklat aslinya itu bukan manis, itu pahit. Itu kan jadi rasa manis karena dicampur digabung dengan susu gitu loh. Dengan apalagi gula ya kan? Ya warnanya sih coklat memang ya, tapi kan ada vanila, ada coklat gitu kan. Itu sebetulnya kan sudah campuran. Tapi kalau biji coklatnya, buah coklatnya itu sendiri, itu sebenarnya adalah pahit. Ya tapi maknanya adalah begini ya, kalau kita punya cinta kasih, ya kalau kita punya cinta kasih, maka segala kepahitan itu akan menjadi manis, akan dapat diubah jadi manis gitu. Amin. Tapi kalau kita tidak punya cinta kasih, sebaliknya. Kalau kita nggak punya cinta kasih, yang manis-manis, yang manis-manis itu malah bisa berubah jadi pahit sekali, pahit banget. Nah itu bedanya ya. Oke. Nah jadi cinta kasih yang diperjuangkan oleh Valentino itu sendiri adalah dengan sesama manusia. Tanpa membeda-bedakan siapapun dia, ya, tanpa memandangkan suku, agama, ras, ya, sehingga tidak ada lagi di antara kita terjadi adanya sara, kebencian karena sara, kebencian karena etnik, kebencian karena agama, tidak ada lagi. Nah itu yang diperjuangkan, ya semoga semangat ini masih tetap terjaga, ya, tidak tercemar. Nah yang lebih menyimpang lagi apa? Ya dipakai hanya untuk hari kasih sayang didasari oleh cinta eros gitu. Cinta karena nafsu, cinta karena ada unsur asmara gitu loh. Romantika. Cinta karena ada unsur asmara dan romantika. Dan sehingga hari Valentine itu ditujukan untuk berkasih-kasihan, bercinta-cintaan, bahkan menjurus kepada dosa seksual. Dosa perzinahan. Nah itu adalah penyimpangan. Ya, nah mari kita belajar yuk supaya semangat Valentine ini yang tentunya didasari oleh satu contoh teladan, satu sumber cinta kasih, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, mari kita buka sama-sama yuk firman Tuhan di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Oke. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Perhatikan kata kalimat Allah adalah kasih. God is love. God is love. Jadi perhatikan ya, kasih itu belum tentu dari Tuhan. Tapi kalau yang datang dari Tuhan itu pasti dasarnya kasih. Ya. Cinta kasih itu belum tentu datang dari Tuhan. Tetapi kalau datang dari Tuhan pasti ada cinta kasih. Allah adalah kasih. Jadi sumbernya Allah dulu. Kalau nggak ada Allah nggak ada kasih. Tapi kalau ada kasih belum tentu ada Allah. Nah itu perbedaannya. Ya. Nah, contohnya apa? Orang itu bisa kompak, bisa solidaritas, bisa saling senasib penanggungan, bisa saling
mendukung, bahkan dia rela mati untuk orang itu rela mati untuk dia, tapi dasarnya bukan Allah. Gitu, dasarnya bukan Allah. Dasarnya apa? Ya, dasarnya karena dia punya kepentingan. Misalnya ya kelompok-kelompok orang-orang yang terus gangster-gangster gitu kan. Itu kan kompak banget. Mereka kalau ada satu anggota yang diganggu, satu anggota yang diperlakukan tidak baik gitu, disakiti atau bahkan mungkin dibunuh, dibales. Ya kan? Dibales balik loh, dihabisin itu. Nah, itu kan luar biasa ya. Saking sayangnya sama teman gitu, sayangnya sama sesama geng. Itu kan seperti itu. Betul tidak? Nah, di antara anak-anak remaja muda terjadi bullying-membuling ya. Yang satu nyakit yang satu nyakit yang lain ya. Ada geng-gengan gitu. Nah, itu kan dasarnya kasih. Ya, tapi bukan datang dari Allah, bukan sumbernya Allah. Betul? Ya, bisa kepentingan macam-macam, bisa yang negatif. Itu tadi contoh yang kayak gangster-gangster itu, geng-gengan itu ya, sehingga terjadi balas dendam, bela-belaan gitu. Ya, nggak peduli temannya salah atau benar. Nggak peduli temannya salah atau benar, yang penting sikat aja gitu. Ya kan? Nggak peduli gitu. Tapi ada juga yang positif, ya, tapi dasarnya bukan kasih dari Allah. Misalnya karena kita satu suku, kita tuh satu agama, kita itu satu negara, kita itu sama-sama orang Indonesia misalnya gitu ya. Sama-sama suku dari Batak, suku dari Jawa, suku dari Ambon gitu, suku Chinese gitu. Atau kita mungkin karena satu perusahaan, kita satu kerjaan, kita satu sekolah, kita satu, ya pokoknya yang ada satu-satu apalah gitu, satu kerjaan, satu sekolah seperti itu ya. Nah, itu bisa saja kita bisa saling menunjukkan rasa sayang, rasa peduli, rasa mengasihi satu dengan lain. Tapi dasarnya bukan Allah. Ya. Nah, tetapi kalau dasarnya Allah itu pasti kasih. Nah, kasihnya kasih yang sejati, kasih yang asli, kasih yang mulia, kasih yang benar. Kasih yang benar. Di luar Allah, maka kasihnya tidak akan benar. Kasihnya tidak akan benar, kasihnya tidak akan sejati. Kasihnya bisa saja palsu. Amin. Nah, jadi kalau kita mau mencintai siapapun yang kita cintai, kamu mau sayang sama papa, mama, sayang sama teman, sayang sama pacar nanti, yang utama haruslah dimulai dari kamu kasih Allah dulu. Itu yang pertama. Dimulai dari kita mencintai Tuhan dulu. Ya, kita mesti menerima kasih Tuhan dulu, kita ngalamin Tuhan dulu, kita bertuhan dulu, di hati kita ada Tuhan, hidup kita ini di dalam Tuhan. Maka itu akan menjadi modal dasar kita untuk bisa mencintai. Kalau tidak, cintanya tuh pasti cinta nafsu. Cintanya karena cinta ada sesuatu. Gitu. Tapi kalau Allah, itu pasti akan mengalirlah kasih yang sejati. Ya, itu yang pertama. Kenapa dia disebut Allah Maha Kasih? Karena Maha itu artinya di atas segalanya. Tidak tertandingi. Yang terbaik, yang sempurna. Sehingga tidak ada lagi kasih selain kasih yang sempurna, yang tertinggi, yang tak tertandingi selain dari kasih Allah. Jadi kalau kita dekat sama Allah, maka kasih itu akan transfer ke kita, akan berdampak ke kita, akan berpengaruh kita. Ya, kalau misalnya Morris ini, ya kamu dekat-dekat sama dokter gitu ya. Lama-lama tuh kasih kamu akan tahu tuh tentang istilah-istilah kedokteran, obat-obatan, betul nggak? Bahkan bisa jadi kamu bisa semakin tahu bagaimana mengatasi penyakit. Bisa tahu nih, ini penyakit apa. Karena sering kita bergaul dengan dokter. Ya kan? Kalau misalnya Morris ini bergaul dekat sama misalnya seorang penyanyi gitu ya. Lama-lama kamu pasti akan tahu teknik-teknik nyanyi, main-main nyanyi gitu. Kalau misalnya kita dekat sama olahragawan, atlet gitu ya. Ya, saya punya teman itu jago main bulu tangkis. Kamu tahu nggak awalnya dari mana? Dia bisa jago main bulu tangkis. Dia nggak les, dia nggak belajar, dia nggak privat, enggak. Dia nggak masuk klub.
Dia tuh dulu kerjanya cuman jadi kayak di pinggir lapangan yang mungutin bola, bersih-bersihin bola gitu loh. Dia ngeliatin orang main, dia nyapu bersihin kayak gitu. Tapi karena dia sering lihat ya setiap hari begitu, lama-lama dia jago mainnya. Bagus gitu. Betul ya? Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin lekat dengan Tuhan. Lama-lama tuh kasih Tuhan itu kita akan rasakan dan ujung-ujungnya kita pun bisa mengasihi orang lain seperti kasih Tuhan. Amin. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita naikkan pujian ini kembali ya. Ajarilah kami bahasa kasih. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Tuhan, terima kasih untuk apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami merasakan kasih yang dari Allah. Kami percaya kasih yang dari Allah itulah yang akan menjadi kasih yang sejati, kasih yang asli, kasih yang mulia, kasih yang nyata, kasih yang besar, kasih yang abadi. Tolong Tuhan, karena kasih dunia ini akan semakin dingin Tuhan. Kasih akan dunia ini akan semakin membeku. Bahkan kasih di dunia ini akan semakin habis. Kiranya Tuhan kami, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang beriman, murid-murid Kristus, saksi-saksi Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Biarlah kami mempertahankan kasih yang sejati itu. Biarlah kami dapat memperlihatkan, menyontohkan ya Tuhan, kasih dari Allah. Biarlah kasih itu masih ada. Kasih yang sejati itu masih ada. Kasih yang suci itu masih ada. Di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam pergaulan kami, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau misalnya kasih yang kami berikan, kasih yang kami lakukan, dasarnya bukan datang dari Engkau, tapi karena ada kepentingan, karena ada sesuatu Tuhan. Tolong kami Tuhan, kalau kami masih membeda-bedakan, kami masih punya kebencian, kami masih punya kemarahan, kami masih punya merendahkan, menghina, membanding-bandingkan Tuhan, dan menganggap diri kami yang lebih hebat, lebih baik. Tolong kami Tuhan, ampuni kami, ubahkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, jamahlah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Saya beri waktu bagi kita semua untuk menaikkan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu.
Curahkanlah isi hatimu kepada Dia. Bapa yang penuh kasih, yang akan mendengar, memperhatikan, memperdulikan, mengerti, memahami isi hatimu, pergumulanmu, masalahmu. Haleluya. Dengar doa kami Bapa. Dengar permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari angkat tangan kita untuk terima berkat cinta kasih yang besar dari Bapa di surga dalam segala musim hidup kita, dalam setiap peristiwa hidup kita, dalam setiap kejadian hidup kita, dalam setiap keadaan hidup kita. Percayalah, kasih Tuhan tidak pernah habis, kasih Tuhan tidak pernah berhenti, kasih Tuhan tidak pernah luntur, kasih Tuhan tidak akan pernah hilang. Dia tetap mengasihimu dalam keadaan apapun. Dan melihat berkat cinta kasih inilah yang terus memelihara kita, menopang kita, menguatkan kita, dan mengangkat hidup kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah segala berkat rahmat, nikmat, kuat, kuasa, dan kasih Bapa. Terimalah berkat di dalam keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Terimalah berkat di dalam penghiburan, persekutuan, tuntunan, urapan, kuat kuasa, hikmat dari Allah Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai jumpa lagi di ibadah doa pagi kita selanjutnya. Sehat selalu, doa saya menyertai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.